PSSI akhirnya bisa memastikan naturalisasi Tom Hei dan Ragnar Oratmangun bisa dipercepat dan selesai pada pertengahan Maret. Ini di luar dugaan. Kita sebelumnya cukup khawatir kalau dua pemain naturalisasi ini gagal main saat melawan Vietnam. Namun PSSI sudah memberi kepastian dan tentu dampaknya akan luar biasa buat timnas Indonesia. Saya akan ceritakan semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira karena menjelang lawan Vietnam 2 kali pada 21 Maret dan 26 Maret 2024 nanti, kita bisa diperkuat oleh dua naturalisasi yang meyakinkan kita semua, yang naturalisasinya sempat dikhawatirkan tidak beres saat lawan Vietnam, yaitu Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi keduanya akan selesai pada pertengahan November. Ini sesuai dengan timeline Timnas Indonesia yang akan berkumpul di Jakarta pada 18 Maret. Termasuk tentunya Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Di video sebelumnya saya sempat bilang kalau Timnas Indonesia tetap kuat tanpa Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Nah, dengan kehadiran Tom Hei dan Ragnar, Timnas Indonesia jadi makin sempurna. Kita bisa makin pede lolos ke putaran 3 Piala Dunia 2024. Apalagi ada peluang 6 poin di depan pada Maret ini, 2 kali melawan Vietnam. Kemungkinan Tom Hei dan Ragnar main saat lawan Vietnam ini juga membuat media Vietnam ketar-ketir, salah satunya Soha FN atau lewat rubrik sportnya atau The Tao. Mereka terus-terus menyebut soal Tom Hei dan Ragnar. Bagi Sintayong tentu ini makin menyempurnakan kondisi skuad yang dimilikinya. Memang harusnya ada tambahan 2 pemain lagi, Martin Paes dan Nathan Chuaon. Tapi 2 pemain ini, utamanya Nathan, belum ada kabar lagi apakah jadi gabung atau tidak. Pengaruhnya kepada timnas Indonesia tentu sangat signifikan. Ragnar dan Tom Hei adalah 2 pemain berpengalaman. Mereka juga main di Eredivisie, kompetisi Belanda di level paling atas. Ragnar Oratmangun main di Fortuna Sittard dan Tom Hei main di SC Heerenveen. 2 pemain ini memiliki rekor yang tidak main-main, usianya sudah matang. Utamanya Tom Hei, dia merupakan pilar di Heerenveen. Sedangkan Ragnar Oratmangun masih banyak main sebagai cadangan. Tapi dia akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Kehadiran 2 pemain ini makin membuat Sintayong gembira tentunya, apalagi kita sudah memastikan sebelumnya Jay Itjes, back yang sudah rampung naturalisasinya, akan main juga lawan Vietnam. Jay Itjes, pemain back Venezia ini, sudah menyatakan keinginannya untuk segera debut, bahkan melakukan permainan cantik pertama dengan timnas Indonesia, bahkan mencetak gol pertama untuk timnas Indonesia. Jadi, mengapa kita tidak bisa semakin pede melawan Vietnam dan lawan semakin ketar-ketir? Tanpa 2 pemain ini saja, Tom dan Ragnar, kita sudah pede menghadapi Vietnam. Apalagi kehadiran Tom dan Ragnar ini. Secara spesifik menurut saya, kehadiran Tom dan Ragnar menambah pengalaman dalam skuad muda Sintayong.
Di video sebelumnya saya sebutkan bahwa Tom Hei bisa mengurangi masalah atau bisa menjadi solusi untuk mengurangi masalah kurang solidnya pertahanan timnas Indonesia. Di Heerenveen dia main lebih banyak sebagai gelandang bertahan. Nah, ini pantas untuk ditunggu seperti apa Sintayong akan menempatkan Ragnar ini. Ada kemungkinan dia akan menjadi double pivot bersama Everzener. Tentu ini akan menarik. Lalu 3 pemain tengah, Marcelino, lalu Ragnar Oratmangun, dan mungkin Rafael Struijk, dan di depan Ramadan Sananta akan jadi starter. Atau bagaimana? Apakah akan tetap dengan 3-4-3 yang merupakan formasi favorit Sintayong? Kalau kita ingin mengurangi masalah pertahanan, Tom Hei sebaiknya dimainkan sebagai gelandang bertahan. Setidaknya dia bisa menyaring serangan dengan baik. Dan untuk Ragnar Oratmangun, dia menjadi solusi atau mungkin jadi menambah persaingan di winger kanan yang sebelumnya ditempati oleh Yaakob Sayuri, Witan Sulaiman. Kini persaingan semakin memanas. Apalagi kehadiran Jay Ijes. Back semakin banyak, semakin lengkap. Lalu apakah ini jadi garansi kemenangan 2 kali lawan Vietnam? Saya harap begitu. Kita tidak bisa mendahului pertandingan karena belum berlangsung. Kita tidak bisa juga terlalu percaya diri. Tapi kehadiran 2 pemain ini menjadi penambah semangat timnas Indonesia untuk lolos ke putaran 3. Kalau sudah ada di putaran 3, ini cukup aman. Mengapa? Karena ada kemungkinan ikut playoff sampai putaran 4. Kalau misalkan kita tidak bisa juara grup atau runner up di pembagian grup yang mungkin ada 6 negara ya di putaran 3 nanti. Tantangannya semakin berat. Dan kita semakin kuat juga karena mungkin ada Martin Paes, lalu ada Aurel Romeni, ada Ilyas Alhab, siapa lagi? Banyak. Memang kita tidak boleh terlalu mengandalkan pemain keturunan, tapi untuk meraih hasil terbaik, kalau mereka memang jadi yang terbaik untuk timnas Indonesia, mengapa tidak kita maksimalkan saja? Dan Erick Thohir sudah memastikan bahwa timnas Indonesia tidak asal-asalan merekrut pemain keturunan. Dan saya rasanya tidak sabar untuk menonton Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Apakah mereka akan memberi dampak signifikan untuk timnas Indonesia? Yang pastinya begitu. Dan kita tahu kita masih memiliki 4 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan ya, itu artinya ada 12 poin. Kalau bisa menang lawan Vietnam 2 kali, itu ada 6 poin. Berarti poin kita 7. Belum lagi melawan Irak dan Vietnam. Kalau kita babat, karena itu semua laganya main di Jakarta. Terima kasih. Demikian ulasan saya untuk tema atau soal Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Terus pantau channel ini dan beri komentar di bawah. Terima kasih dan salam olahraga.